Alhamdulillah uang amplop aja saya kagak bawa. Masa uang sedekah saya bawa? Nah sampai hari ini Mas Ajat dan kawan-kawan belak-belakan tidak ada yang mampu membuktikan Yusuf Mansur pakai tarif, Yusuf Mansur bawa duit sedekah orang. Nggak ada yang mampu membuktikan karena memang tidak pernah terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Selama 40 hari di antara istikharahnya adalah melaporkan semuanya ke Bareskrim. Nah siap-siap deh tuh. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gue bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam. Penghuni tetap belak-belakan nih kayaknya. Iya nih, ketiga kalinya Ketiga ya kali. kita tampil. Makasih Temanya loh. juga tetap mirip-mirip. Ustadz. Siap. Iya. Gimana menyikapi Ya atau merespon? bismillahirrahmanirrahim ada dua hikmah yang saya tangkap. Yang pertama justru Allah ngangkat serame-ramenya supaya clear sekelir-kelirnya. Ya kan orang pada nungguin kan nih. Beneran kagak gitu kan, betulan kagak gitu. Itu kalau di bidang investasi, keuangan, bisnis itu. Kalau di bidang sedekahnya buat saya ini kayak panggilan dari Allah lagi, panggilan dari juga alam lagi. Saya kan udah 2012 kemarin nggak ngomong sedekah. Jadi segala potongan video itu 2012 ke bawah. Jadi kayak ayo dong ngomong sedekah lagi. Ayo dong jelasin konsep sedekah lagi. Makanya kapan-kapan nanti mau juga hadir di belak-belakan tapi khusus bicara tentang bab sedekah. Kalau soal bab yang dituduhkan kepada saya, dari 2000 sekian belas sekelompok orang ini dengan izin Allah berusaha meluruskan saya. Berusaha ngebenerin jalan hidupnya saya yang menurut mereka itu salah. Padahal itu sudah diambil juga oleh OJK. Kan OJK ngelurusin. 2012 saya mengeksekusi gagasan ekonomi berjamaah, patungan usaha, patungan aset dan lain sebagainya. Lalu kemudian OJK nyetop dan memberikan sanksi edukasi. Dan kami jalankan itu sambil merapikan seluruh data, baik data-data orangnya maupun data keuangannya. Dan berujung pada milestone, udah berhasil sebenarnya secara gerakan ya, ini udah lahir perusahaan aset manajemen punya umat sementara ini satu-satunya syariah. Sedangkan kita tahu Yang Paytrend itu. Paytrend Asset Management. Asset Management. Paytrend ada dua, ada Imani, ada yang Asset Management. Sedangkan kita tahu orang kalau nabung di bank, salah satu muaranya itu Asset Management. Orang ikut asuransi, salah satu muaranya Asset Management. Dan puluhan tahun duitnya ribuan triliun. Umat punya nggak? Nggak punya. Nah ini punya. Tinggal terbang aja. Tinggal terbang. Bang gitu. Udah insya Allah dah. Udah nggak ada yang miskin kali insya Allah. Nggak ada yang susah kali sekolah. Insya Allah, insya Allah. Artinya sebagai bagian dari bangsa kita berbuat. Bahwa ada yang berantakan. Ada yang masih belum beres. Nah, inilah yang insya Allah mudah-mudahan kita akan berupaya beresin seberes-beresnya. Jadi saya malah pengen gitu ya kalau ada yang memang belum saya pulangin, ada yang kececer datanya lalu misalkan dianggapnya saya nipu, ya mari, mana datanya. Yang penting pengen diselesaikan. Nah, Ustadz kan kasus ini dulu rame-ramenya dari 2016, 2017 Iya, ya. betul. Tapi kemudian selesainya secara damai mungkin gitu ya. Mungkin dan sekarang ngadunya selain ke polisi langsung ke pengadilan semacam itu kan ya. Ustadz sendiri lebih suka menyelesaikan di luar persidangan atau kali ini kalau biar nggak terulang-terulang kita selesaikannya benar ikutin tahap persidangan deh. Sebenarnya kalau penyelesaian di bidang atau lewat jalan hukum ini kan juga sudah terjadi dari 2000 sekian belas. Tidak kurang dari berapa kepolisian saya dilaporkan. Dan semuanya alhamdulillah SP3. Tanpa saya memakai kekuatan siapapun. Saya datang BAP, apa segala macam. Nah itu memang nggak pernah dilihat. Karena setiap menang, saya nggak pernah press conference. Sementara pihak yang sono, kalau kemudian ngelaporin, gugap gempitan.
Nah, ketika kemudian ada data dibawanya ke kepolisian, ada data lagi bawanya ke kepolisian lagi, bahkan kemudian ke pengadilan. Ya memang kesannya saya kayak bermasalah terus. Ya, ya. Dan ini saya terima sebagai jalan supaya nggak sombong, nggak tinggi hati. Jangan sampai juga ada narasi dari saya, ini kok udah saya selesaikan. Saya tuh kadang-kadang sempat emosi secara manusia. Nah, kayak kemarin nih saya emosi. Emosinya tuh muncul karena gabut. Lagi di karantina 10 hari. Jadi kerjanya jawabin komen. Aslinya mah terserah aja lah penilaiannya gitu. Aslinya investor jumlahnya berapa Ustaz? Karena Kurang 2017 aja Ustaz tuh sebetulnya udah membayar ke 2.500 gitu kan? Ya 2.500 itu pencapaian sampai 2021. Oke. Iya. Oh, ke totalnya. Iya, ini salah satu datanya. Ini salah satu data nih Mas. Iya. Ini boleh ditunjukin ke Ini cuma satu bundel ya di ujung sana saya lihat iya, ada berapa? berapa 10 bundel ya, 10 belasan. tumpuk Ya? gitu. Belasan Nah, bundel. ini bukti-bukti pemulangan kita dari sejak OJK bilang keluarin dulu lalu masuk lagi dengan cara yang benar. Oke. Kan dulu kan nggak ada underlying-nya, nggak ada skemanya. Ya. Nah, kemudian pada masuk lagi dengan cara yang benar. Jadi kalau saya dibilang nggak ada data, ini datanya teman-teman semua. Dan itu ada data banyak lagi berapa bundel yang lain. Nah, dari 2.900 kurang lebih ya yang pada ikutan percaya bahwa dengan bersatu bisa bangun pasar, bikin pasar, bisa mengeksekusi perusahaan gede gitu. Itu 2.500 udah dipulangin kurang lebihnya sisa 400-an. Nah 400-an ini ada yang memang dari awal niatnya udah sedekah. Kalau ada hasilnya udahlah buat apa kek gitu. Atau memang nggak ada datanya. Gitu. Sampai situ pun kalau dinarasiin, oh bisa data orang hilang. Lah ya iya bos, dulu kan zaman Twitter gitu. Kan kita mancingnya juga kan di Twitter lagi zaman dulu. Tolong dong yang pada kemarin transfer, kita nggak bisa narik data nih. Datanya kan cuma transfer dari si fulan. Datanya mana? Itu untuk proses pada datang aja, itu bertahun-tahun. Itu. Nah, yang 12 orang belakangan ini masuk di yang 400 itu? Masuk yang 400 itu dan 2 orang udah dibayar juga. Sebetulnya. Udah dibayar juga nggak tahu kok ikut menggugat lagi. Bahkan ada 2 ibu-ibu ya, ada 2 ibu yang udah dibayar nangis-nangis. Lah kalau perempuan Indonesia dengar itu kan ya saya dibenci sama perempuan Indonesia lah. Kok Ustadz gitu, TKW ditipu. Ya Allah, saya bilang ini panitia TKW Hong Kong, buruh migran. Insya Allah pasti ada yang dengar. Sepanjang saya ceramah di Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, ya, kalau saja teman-teman panitia itu mesen tiket sendiri aja, bukan saya yang beli, lapor ke Detik, saya bilang saya berhenti jadi ustadz. Enggak, saya kemana-mana tuh nemuin TKW pakai tiket sendiri, sebab kagak tega. Masa sih mereka patungan bikin pengajian, salah satu yang paling mahal beli tiket saya. Lagian saya kan katanya orang kaya, males kalau ekonomi. Maunya bisnis, masih apa lo aja. Nah, bila uang amplop aja saya kagak bawa, masa uang sedekah saya bawa? Lagian logikanya di mana coba? Bawa duit hasil sedekah di Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, sekarung, sebuntelan gede sama cincin. Ini ada teman saya diplomat lagi dengar, Mas Rahmat. Kira-kira kalau saya bawa itu ke bandara Hong Kong menuju Jakarta, loh, apa jadinya gitu loh? Apa judulnya gitu loh? Gua bisa nggak pulang itu? Enggak, semua ditaro. Silakan terserah dipakai buat pengajian Anda semua. Nah, sampai hari ini Mas Ajat dan kawan-kawan belak-belakan tidak ada yang mampu membuktikan Yusuf Mansur pakai tarif, Yusuf Mansur bawa duit sedekah orang. Nggak ada yang mampu membuktikan karena memang tidak pernah terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini terbuka loh, ini kan di Detik juga terbuka kan. Kalau saya bohong, ada panitia masjid maju, satu aja celaka saya. Nggak ada, insya Allah dengan izin Allah. Kenapa? Saya mah cuman makan nasi goreng, terus enak. Pengen orang pada ikut makan. Nasi goreng ini enak loh. Nah sedekah tuh kayak gitu. Saya udah makan sedekah nih, udah ngelaksuin sedekah, udah ngelaksanain, udah make ilmu sedekah. Pengen gitu. Yang miskin pada kaya, yang kurang pada cukup, yang belum menikah, yang belum punya anak. Nah, distract ini juga terjadi karena orang menyamakan nih
antara patungan usaha yang memang bisnis dengan sedekah. Ini hal yang berbeda nih. Yang satu urusannya ke OJK, gitu kan ya. Yang satu mah acara pengajian. Nah Ustadz, dengan apa Ustadz mengembalikan 2.900 ya? Iya, 2.900 semua, kurang lebih 2.500. Tujuan utama Ustadz yang ingin melakukan ekonomi gotong royong, Iya. konsep kayak ekonomi Pancasila kan sebetulnya Iya, gitu kan. iya. Itu kelanjutan jadi gimana itu? Bah, ini malah ketemu tahunnya, Pak. Ketemu tahunnya 2 tahun terakhir ini kan saya memimpin gerakan masuk ke IPO kan. Kan dulu kan, kalau Mas Ajat ingat beberapa tahun lagi kita ngomong tentang ini juga kan. Kan saya belum mengenal tuh dunia persahaman. Belum mengenal dunia IPO. Iya ya, sekarang mah mereka tinggal download aplikasi apapun yang mereka suka. Duit taruh di aplikasi masing-masing. Ketika saya perintahkan, ayo kita beli A. Bang, beli A. Jadi pemilik, itu aja udah. Jadi konsep itu tetap berjalan sebetulnya. Saya mah malah nggak pengen mundur, pengen ngegas abis nih. Soalnya di tengah pandemi 2 tahun ketika orang susah ini malah mau IPO gitu kan. Artinya pertumbuhan bisnisnya terus bagus. Ada gitu, 7 yang malah mau di IPO ya. Pertama IPO-nya itu yang Paytrend kemarin September jadi. Paytrend mundur. Mundur. Ya, karena ada beberapa hal yang ke perlu. 2022 jadinya. Kalau Setuju. Paytrend mungkin malah 2024. Dimundurinnya sekalian jauh supaya kuenya digedein dulu. Dikawin dulu dengan e-commerce. Tapi yang 6 ini menarik-menarik. Salah satu yang di IPO-in itu mengutilisasi seluruh potensi bisnis pesantren di Nusantara. Ada berapa? Ente nggak bakal kebayang gedenya. Saya kasih contoh. Laundry di pesantren Darul Quran. Ini saya perlu jelasin dikit. Pesantren Darul Quran ini pesantren wakaf, Bos. Bukan milik Yusuf Mansur. Anak saya 5 orang dari zaman Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah. Semuanya bayar. Bayar bulanan. Gila nggak? Katanya gue yang punya, gue yang mimpin, tapi bayar. Lebih geblek lagi kalau gue telat bayar disuratin. Nah, izin Allah nih, di Darul Quran, laundry aja itu bisa 400-500 juta sebulan. Alias setahun tuh bisa 5-6 miliar rupiah. Oke. Nah, narasi yang nanti yang mau dibangun adalah kita akan IPO-in bisnis-bisnis di pesantren. Sehingga pemilik bisnis pesantren itu adalah para wali santri juga dan masyarakat umum. Bayangin, kalau satu pesantren aja katakanlah sudah 1 miliar misalkan laundrynya. Bagaimana 1000 pesantren? Berarti kan 1 triliun itu. Ada 1000 murid, 1000 anak, 1000 santri, berarti 1000 kerupuk. 1000 kopi. Betul nggak? 1000 sirup, 1000 teh. Hah? Itu baru minumannya. 1000 roti. Tadi baru laundry, Bos. Hah? Kalau kapitalisasinya rata-rata misalkan jajan, SPP, dormitori, dan lain-lain. Itu kisarannya antara 1 juta, 2 juta rupiah per bulan. Hah? Berarti kan sudah 2 triliun per bulan, Bos. 24 triliun per tahun. Ini bisnis bagus, masa kagak mau? Nah, terserah nanti pemirsa. Mau jadi ustadz kok bisnis? Nah, ya terserah. Silakan narasinya. Mau sedekah salah, bisnis salah. Enggak, yang salah kita kalau capek ngajar. Kalau kita capek ngajar, itu salah. Ah, gua capek ngajar nih. Muridnya kayak begini semua, ya salah kita jadi guru. Yang lain apa lagi tadi? Tadi ada 6 yang mau IPO. Ya, ada air tadi. Kita akan bangun pabrik air di 3 titik. Itu kita akan merekrut karyawan mungkin di atas Air mineral. Air mineral. Itu mungkin di atas 1000-2000 karyawan. Ya. Kemudian di daerah Bogor. Ada fund flow masuk dari sebagiannya dari Malaysia, itu sekitar berapa ratus miliar gitu, alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, itu tadi ya. Saya sih kalau ngomong kayak begini salah. Karena kesana saya orang kaya, orang tinggi, orang belagu. Tapi saya cuma mau ngomong gini loh. Yang diajukan ini dari 2017, 2016-an itu 2,5 juta. Saya pernah menghadapi satu kepolisian, kasusnya 5 juta gitu loh. Jadi nggak pengen buruk sangka, ya nyatanya begitu. Nggak pengen nuduh, nyatanya begitu. Nah, ini makanya saya mikir ini jangan-jangan terkait juga dengan rencana IPO perusahaan-perusahaannya yang Bisa jadi, bisa jadi. Kalau frame besarnya kan nggak pengen saya sukses, nggak pengen umat sukses, nggak pengen saya maju, nggak pengen umat maju. Narasinya kan sebenarnya narasi keumatan semua. Kita berbuat ini buat umat kok. Termasuk Hotel City. Hotel City kan kepemilikan mayoritas kan masih saya berarti dengan izin Allah. Karena kan orang udah pada dipulangin.
Tapi apakah saya memiliki hotel city? Tidak, Pak. Kita wakafin, Pak. Jadi pesantren tuh Pak sebagiannya. Kembali lagi, tapi kan pesantrennya Ustadz. Iya, cuma gue bayar gitu. Gue di situ tuh bayar. Tapi kita disuruh sabar. Karena kan berdakwah memang begini. Nggak semua orang ngerti, nggak semua orang paham. Apalagi ada penunggang gelap, bisa jadi kan. Iya, salah satu penunggang gelap tuh begini modelnya, Ji. Ini ada orang ikut patokan usaha. Kita kan ngeluarin sertifikat. Nah, sertifikat itu dibeli sama A, B, C, dan D. Begitu dibeli disuruh ngelaporin saya. Ini kalau saya buka nih fakta yang ditemukan di BAP polisi. Kan yang di BAP kan bukan cuma saya. Yang di BAP kan terlapor. Pelapor. Ketika pelapor ditanya, kenapa kamu ngelaporin si Ustadz? Disuruh. Hah? Dan dari dulu sampai hari ini, mana pernah saya nyebut nama? Mas aja pernah gak dengar nama dari saya? Si Anu nih. Nggak pernah kan? Itu bagian dari akhlak yang kita ajarkan kepada anak-anak muda di Sokmed. Jangan nyerang balik. Terima. Sebaik-baiknya meluruskan siapa? Polisi lah. Sebaik-baiknya meluruskan siapa? Ya para hakim dan pengadilan. Nah tahun yang lalu, NO. Februari ditolak gugatan tuh NO apa namanya? Gugatan mereka ditolak tahun lalu. NO kalau nggak salah ya. Ditolak gugatan itu karena ada yang salah alamat, ada yang mengada-ngada, ada yang permintaannya 5 miliar. Naruh sekian, mintain 5 miliar. Piye caranya Jal? Lah kalau saya iyain, 2.500 yang saya udah pulangin piye? Hah? Kok gua ikut-ikutan gue nah, biar dapat gede kayak kan jadi bahaya gitu loh. Padahal bangsa Indonesia berhak atas seluruh opportunity yang terjadi di negerinya sendiri. Nah Ustadz, ini kan menarik juga ya. Kemarin ada salah satu Ustadz juga ya yang berkomentar. Oh Ustadz iya, Ustadz iya. Setelah Ustadz nasehatin via IG, ada respon nggak dari dia? Dari yang bersangkutan? Saya lupa nih. Ya Ustadz ya. Oh, iya saya terima video itu, video beliau Ustadz Y marah-marah. Nah, saya sih belum kenal beliau, belum pernah ketemu. Makanya saya tulis di IG-nya, kalau boleh ketemu Ustadz. Ajarin saya mau jadi murid lah gitu. Lah, ternyata beliaunya di penjara. Jadi itu yang saya bingung. Abis lagi di penjara kok bisa main HP, main medsos. Oh, sepertinya itu dibuat sebelum di penjara. Sepertinya itu dibuat sebelum di penjara. Terus ada yang mengangkat lagi. Saya juga baru tahu. Ketika dia masih gahar-gaharnya itu kan. Begitu saya upload di IG, ada teman WA. Tat, orang yang antum omongin itu udah dapet hukuman dari Allah. Jangan gitu ngomongnya. Jangan seneng sama musibah orang. Saya bilang, enggak, dia lagi musibah. Bukan aku hukum. Enggak itu. Kurang ajar mayat itu ngomong kayak gitu. Jangan. Narasinya pokoknya harus baik semuanya. Jadi di dalam kita doain mudah-mudahan beliau cepat keluar. Cepat ketemu dengan istri dan anak-anak insya Allah. Oke, saya pengen bicara 2022 deh kalau gitu. Pak Ustadz, ada rencana IPO. IPO 7. Ada 7 gitu kan. Di luar itu mungkin ada mau caplok-caplok perusahaan lain. Iya dong. Dari 2021 akhir udah melakukan aksi itu. Ada perusahaan properti. Ya, kita masuk nggak banyak gitu ya. Tapi konsorsium. Ya, ada saham perbankan. Ya, masih belum syariah, justru kita masuk untuk mensyariahkan. Dan ada di food and beverage. Nah, yang paling banyak food and beverage. Jadi dari 7 perusahaan mungkin 3 atau 4-nya itu di bidang makanan. Termasuk 2022 kita mau ngejajal ekspor bareng sama umat. Kemarin saya ke Mesir. Allahu Akbar, baru melek saya. Saya kan selama ini ke Mesir ngelihatnya Al-Azhar. Tonto, Ismailiyah, Iskandariyah. Nggak pernah ngelihat potensi bisnisnya. Dilala begitu saya ke sana, lagi ada summit, lagi ada pameran, lagi ada penandatanganan ekspor impor. Bainal Indonesia wal Misri. Transaksinya
Triliunan. Lah siapa yang kagak ngiler coba? Bidang apa? Di antaranya kopi. Oh. Kopi potensi di Mesir itu sampai 2 triliun. Tapi yang baru terrealisir 350 sampai 500 miliar. Bayangin kalau saya bisa memimpin petani-petani kopi di Indonesia. Lalu satu pintu, peng, ekspor. Luar biasa. Itu baru kopi loh bos. Karena saya juga baru melek. Weh, Mesir itu bukan cuma Al-Azhar. Bukan cuma piramida. Mesir itu isinya 100 juta manusia. Loh, saya bilang 100 juta tah Mesir? 100 juta. Artinya kalau 100 juta orang ngopi pagi sore, itu 200 juta cup. Bila 100 juta orang Mesir itu makan mie, berarti 200 juta kardus mie. Saya mau bikin pabrik mie lah. Udah ada pabrik mie di sini ya, tapi kan mie yang milik umat belum. Enggak, saya mah enggak bergeser, terus aja saya mah. ente mengatasnamakan umat, tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Ke rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Tapi kan ini kan ada orang-orang yang ditenggarai. Saya juga nggak tega nuduhnya dan nggak boleh nuduh. Karena nggak boleh nuduh ya udah pokoknya yang lain aja kita ngomong. Mesir, ya Mesir ini 100 juta penduduknya. Wah saya benar-benar dah begitu ketemu Pak Haji Surya dan kawan-kawan Dubes dan lainnya sama kawan-kawan perdagangan atas perdagangan, gila ya. Kita mau ekspor gaharu, hah? Yang enggak coba ekspor kerupuk. Nah, ternyata orang Mesir udah mulai nih mengenal kerupuk Indonesia. Kerupuk ikan gitu. Kerupuk apa aja, keripik, sambal. Coba Mas Hajat sebutkan apa kan kalau kita makan salad tuh atasnya kan saus, kayak sausnya gitu, tuh sebutin deh mayonesnya apa aja kira-kira yang kita kenal kan Thousand Island gitu ya gitu-gitu kan ternyata tanpa diduga bumbu pecel Madiun itu bisa jadi mayonesnya Mesir. Lah kalau kata kita kan gado-gado. Javanis. Oh, betul-betul. Madiunese. Belum Turki, bos. Turki, kita nih orang Indonesia harus bangga loh. Kenapa? Rasanya mah nggak ada kopi Turki sebener-benernya Turki. Kecuali di dalamnya ada Robusta Indonesia. Pilih saya, pokoknya. 2024. Ekspor gua bawa ke 100-an negara ini. Direct Pak, petaninya aja kita gabungin, zong sendiri udah. Terus Yusuf Mansur dapat apa? Lah kita chain management aja lah, ya kan? Apa istilahnya? Jatah preman. Kan selain ke Mesir ke Uni Emirat Arab juga. Iya saya ke Dubai. Ke Dubai. Ke Dubai itu kita dengan izin Allah mau bikin rumah Tafis Center. Oh. Dan di situ juga saya kaget juga bos. Gini ya, selama ini kan saya juga taunya Hong Kong. Yang jumlah tenaga kerja Indonesia di sana sampai kira-kira 200.000. Taiwan sampai 300.000 lebih. Oke, ternyata di Dubai 80.000 loh. Ini yang benar nih Dubai negara kecil semetet kayak gitu. Orangnya 80.000. Lah terus mau bisnis apa? Banyak bos. Banyak banget bisnisnya itu. Ada remitansi. Hah? Kalau 8.000 dikali 5 juta aja tuh sebulan udah berapa tuh? Lah, saya apakah pernah melakukan bisnis? Saya apakah pernah melakukan usaha? Di sini saya ngomong lagi yang saya selalu omongin kemana-mana. Pemirsa, saya mah Yusuf Mansur tetap jadi ustadz. Nggak mau saya dikenal sama orang sebagai pengusaha. Kalau nanti gue meninggal amit-amit, detik ngumumin telah meninggal dunia pengusaha besar Indonesia. Kagak mau sama. Tetap aja telah meninggal dunia seorang guru. Telah meninggal dunia seorang kiai. Itu doa saya. Setelah meninggal dunia seorang ustadz. Lalu kenapa? Ustadz kan berbisnis. Bos, kapan sih pernah lihat saya bisnis? Kapan gue tanya lo? Ayo, kapan pernah lihat saya bisnis? Nggak pernah Pak. Yang saya lakukan adalah bisnis itu adalah ngajar, ngajak, nyontoin. Dan saya konsisten. Saya konsisten. Saya memang punya usaha ini itu. Tapi apakah saya pernah melakukan bisnis ini itu? Tidak pernah Pak. Saya kalau datang ke kantor cabang-cabang bisnis saya. Yang saya lakukan apa? Ngajar ngaji karyawan saya.
Lalu baca waqiah bareng-bareng. Habis itu pulang, gue bilang gue nggak ngerti, gue pulang aja. Lah saya mau ustadz. Kan itu udah dikelola sama para Lah profesional. iya dong, ya. kalau saya ngajar renang, saya pasti nyontoin renang. Nah kan saya ngajarin bisnis. Yang ngajarin bisnis lah, ujungnya apa? Ya melakukan bisnis, tapi sejauh ini saya nyontoin Pak. Gitu, nah karena ilmunya nggak sempurna, ya begini dah. Belum jago udah ngajar, ya begini. Jedot sono, jedot sini. Ya, ke Mesir, rencana kopi, Ya. kerupuk, keripik, segala macem gitu kan. Nah Ustadz kan tempo hari sempat beli klub sepak bola nih ya. Iya, iya, Kan? di Polandia. Di tanah air. Tanah air. Juga sekarang kan lagi tren yang bermunculan kan. Atta Halilintar beli, Raffi Ahmad beli, klub-klub lokal kayak gitu. Salah kan. satu dari yang 7, Aipio salah satu dari yang 7 bola. Di tanah air. Tapi namanya belum bisa saya kasih tahu. Belum bisa. Ada lagi nih satu perusahaan di luar yang 7. Kode emitennya saya kasih satu sekarang. Belum ada juga saya kasih satu sekarang. Tadi dulu, clue dulu deh klub bolanya itu. Di Jawa mana nih? Apa di luar Jawa nih? Penasaran dia. Udah pokoknya ada. Ada. Tapi ini ada yang lucu nih. Nih dengerin nih. Ada satu perusahaan di luar yang 7 yang saya mau bawa ke IPO. Kode emitennya lucu. Apa kode emitennya? Kan 4 huruf. Ucup. Ucup. Ucup mancur. Kan saya kalau di Instagram, di Facebook, Ucup. Lah, Ucup tuh nama beken itu. Kita bikin jadi corporate aja, PT Ucup Internasional. Bercanda. Yang lain Gokar kemarin beli Gocap gitu kan. Sekarang Ucup. Lucu juga ya, kode saham Ucup. UCUP. Ya, pokoknya siapa aja dari pemirsa yang merasa saya makan duit, pemirsa dan segala macam, lapor aja ke Detik. Nanti Detik sampein ke saya, kalau nggak bisa ke saya. Tapi rada nggak mungkin lah saya tiap hari di Instagram, Facebook. Kan kalau emang nipu mah masa saya masih ada di sini, Pak? Hah? Kalau emang saya nipu, embu amat saya nongol. Ada lagi kemarin yang ngaku-ngaku orang pentingnya saya. Dihadirkan ke layar kaca. Mas Arif, disebutnya orang penting, tokoh penting yang berjasa sama saya. Saya liatin orangnya. Apa gue yang pikun ya, saya bilang ya. Kok saya nggak kenal sama sekali ya. Akhirnya kami nyari orang ini di mana. Bu Allah, ternyata buronan. Dicari sama orang, nipu kiai. Ada yang 100 juta, 200 juta, katanya begitu. Lah yang begitu-gitu sih terpaksa dilaporin, Pak. Jadi ini lagi jalan yasinan 40 hari, Pak. Yasinan 40 hari, selama 40 hari keluarga besar Darul Quran di seluruh dunia. Termasuk rumah tahfiz di Hong Kong. Kami punya rumah tahfiz, Pak, di Hong Kong, Pak. Dari tahun 2010. Dan pesantren tahfiz kami di Gaza dari 2008. Ini semua lagi pada yasinan 40 hari untuk menentukan langkah. Jadi nanti kalau diizinkan Allah, di hari ke-41 diizinkan Allah, selama 40 hari, di antara istikharahnya adalah melaporkan semuanya ke Bareskrim. Nah, siap-siap dah tuh. Bener. Tapi kan belum tentu. Karena kalau kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Aku lebih suka bukan sama yang ngelaporin. Tapi aku lebih suka sama yang bersabar. Kamu milih ngelaporin, milih sabar. Nah, kalau begitu mah ya milih sabar gitu. Tapi belum tentu kan. Siapa tahu Allah nyuruh bilang, jalan Cuk, sampaikan kebenaran. Beda juga dong. Kan menyampaikan kebenaran bisa tanpa emosi kan. Insya Allah. 40 hari ini juga gunanya apa? Mencegah emosi. Itu berarti termasuk orang-orang yang tadi main-main. Iya Pak. Iya Pak. Jadi semua yang punya narasi berpotensi pidana, ini udah diarsip dan diprofiling. Makanya beberapa akun TikTok yang viewernya sampai 2,4 juta, 2 juta. Ya apalagi udah jadi buku, Pak. Udah jadi buku mah itu pengacara kita udah bisa langsung hajar habis itu. Tapi 40 hari, ini baru jalan 3-4 hari. Ya pas ini direkam, ini 3-4 hari. Ya kita tunggulah. Kalau emang Allah lebih suka saya Yusuf Mansur tambah rendah hatinya, yaitu sepertinya harus dilakukan. Tambah nerimanya, kan saya yang ngajarin Pak.
Saya sekarang praktek dong. Saya kan ngajarin begini ya. Jamaah, Anda, saya, kita nggak bisa nyetel mulut orang. Yang bisa kita setel kuping kita, gitu. Nggak bisa nyetel jempol orang. Yang bisa kita setel adalah mata kita. Nah sekarang saya ngalamin nih. Mulut orang nggak pada bisa disetel. Ya udah kupingnya aja disetel. Misalkan ada orang ngomong gini loh, oh bodoh kamu. Ya udah setel tuh kuping. Sehingga begitu dia nyampe ke kita nih, frekuensinya menjadi begini. Kuliah lagi dong. Gitu. Ada yang ngeledekin nih, jelek lu ah gitu. Tapi begitu nyampe ke kuping kita karena udah kita setel, bunyinya jadi apa? Nyisir dong gitu. Cuci muka dong. Cuci muka dong. Doain pemirsa biar tambah sabar. Ustadz bilang, saya bukan pengusaha, tapi punya banyak macam-macam gitu kan. Boleh tanya nggak, total aset berapa kira-kira? Boh, Berapa aset. T? Kita yang udah ikut teks Karena amnesti. katanya pajaknya aja sehari 200 juta, benar? Lebih, Pak. Lebih sekarang. Mas. Lebih. Itu kan pajak resto. Oh. Pajak resto kan emang itu lebih. Tapi kan saya bilang, saya di situ tuh rumput di bawahnya rumput. Akar. Ya pokoknya ini ada rumput. Rumput itu udah paling bawah. Nah saya di bawahnya rumput. Jadi saya guru ngajinya di situ. Saya endorsersnya di situ. Saya ya advisors tapi dari sisi langit. Ini advisor sisi langit jangan dianggap enteng loh. Hah? Orang suka pada make lembaga-lembaga internasional malah global untuk menjadi konsultan. Enggak, sebaik-baik konsultan guru-guru ngaji di kampung. Kalau kata guru ngaji di kampung, Bapak sedekah ya. Terus begitu sedekah usahanya jadi maju. Nggak dibayar tuh orang. Nah saya di situ di usaha yang dimaksud itu guru ngaji, endorsers, bagian dari itu. Dan ketika saya dibagi juga saya nggak ambil. Jadi rumah tahfiz dan kita tuh 4.000 sekarang anak yatim yang dikasih makan tiap bulan tuh kurang lebih. Nah itu omsetnya kadang-kadang 2 miliar. Kalau 2 miliar kan 200 juta. Karena pajak resto. Kalau 3 miliar 300 juta. Lah kalau pandemi berakhir itu bisa 4 miliar. Berarti 400 juta. Kalau yang usaha sendiri ada juga. Tapi maksud saya gini loh. Apapun ketika saya membangun usaha apapun, saya tidak menempatkan diri sebagai pengusaha. Cuma pengen cerita begini aja sih. Enggak duha ente. Salah. Kalau ente duha, ente OB, besok jadi yang punya gedung. Cuma pengen ngomong gitu. Kan ada testimoni nih. Sini-sini ngumpul-ngumpul. Udah berapa lama lo kerja? Udah 20 tahun Pak Ustadz. Coba kalau 20 tahun tiap malam lu sholat malam. Lo yang punya pekerja semua tuh bisa 1000 kali kerja sama lo. Itu dia. Saya kalau orang balikin, Ustadz mana? Lah ini gue. Nah kan bisa enak ngomongnya. Kita bisa mewakili lantaran petik Tuhan, punya janji, wujud manifestasinya di kita. Ini loh. Ini kagak bohong nih, bener ini. Hah? Nanti punya gaji berapa? 2 juta. Hah? Bukan teori ya. Bukan teori. Jadi dan kenapa juga kita buka usaha air minum lah, usaha rental mobil lah, usaha guest house lah, usaha macam-macam termasuk travel. Asli Pak, ini dakwah Pak. Enggak tahu ya demi Allah ya, saya enggak tuh. Dan saya enggak nyaman disebut pembisnis dan pengusaha. Tadi saya bilang, jangan sampai gue meninggal. Berita di TV-TV telah meninggal dunia pengusaha kelas internasional. Amit-amit tuh. Mau tetap menjadi ustadz. Tapi ustadz yang dagang, iya gue terima. Ustadz yang bisnis, iya gue terima. Gitu loh. Beres? Ustadz Yusuf Mansur, terima kasih. Saya. Sudah berkenan berbincang dengan kami dari Detikom. Amin. Semoga persoalan yang sekarang muncul Januari kembali nih, bisa Januari. Selesai. Januari. Selesainya. Katanya udah nggak ada lagi. Karena udah nggak ada lagi yang datang ke mereka-mereka. Tinggal yang 12 ini. 12 ini pun duanya udah dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Doain deh. Pokoknya Yusuf Mansur akan berdiri, nggak kemana-mana. Silakan bila masih ada yang memang merasa kemakan, ya silakan. Tapi jangan ngaku-ngaku doang. Kalau ngaku-ngaku doang, apalagi sampai nuduh nipu, ya sekarang sih saya jawabnya kayak begitu. Ya udah gini aja lah, ke polisi aja dah gitu. Jadi emang saya juga nyuruh tuh, sono laporin dah, buktiin di sono aja dah. Jadi saya pengen
yang menyatakan saya bersalah itu adalah kepolisian dan pengadilan. Itu aja. Harusnya sih ini merupakan sinyal ke teman-teman semua bahwa iya ya, masa kalau orang berani ngomong kayak gitu, masa nipu sih? Harusnya begitu. Tapi saya ala kulli hal minta didoain. Mudah-mudahan ini menjadi barokah buat semuanya. Dan sekaligus saya minta maaf. Kemarin sempat marah-marah. Manusiawi lah. Iya, gabut di karantina 10 hari. Nggak ada kerjaan. Ustadz juga manusia. Balesin komenan. Hidup ini perjuangan, bukan pelarian. Jadi jangan lari. Saya ingat salah satu statusnya Ustadz. Terus aja berjuang, betul. Jangan lari. Bisa berjuang. Ustadz Yusuf, terima kasih banyak. Makasih ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.